Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Hei Buyung, tidur dia. Kenapa? Ngantuk kali. Jam berapa pulang tadi? Bisa direkam kan? Bisa kan? Apa sebabnya tadi? Kita tidak kunut bersama orang kunut untuk Palestina karena promotornya, penggeraknya itu adalah orang Hamas. Akidah Hamas siapa? Syiah. Syiah itu gimana dia? Kufur. Menolong orang kufur apa jadinya? Kufur. Buktinya dia kufur apa? Kawannya siapa? Si Tusi, orang Yaman. Semalam membombardir Riyadh semalam, membom mengirim roket, menghajar. Untung saja nggak banyak korban, nggak ada korban. Itulah kawannya, Iran. Ini direkam ini. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya. Nanti nampak sama Abi ini gimana nih orang belajar ngantuk. Ya, orang kufur itu tidak boleh kita bantu. Seseorang dinilai siapa temannya. Dinul mar'i bidini khalilihi. Membantu orang itu khalil itu, apalagi perang. Membantu orang perang itu adalah karena loyal kepada dia. Tidak boleh membantu orang kufur. Kenapa dia kufur? Karena dia mencaci maki sahabat Rasulullah. Tidak satu pun yang aman kecuali beberapa orang aja. Seluruhnya dicela seluruhnya itu. Orang Syiah ini yang bagus itu dia entah berapa orang aja. Seluruhnya murtad katanya. Pengkhianat, perampas kekuasaan hak Ali bin Abi Thalib. Mestinya yang berhak menjadi pengganti Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu akidahnya tuh, Imam 12 itu. Orang yang bid'ahnya sudah sampai kepada kufur. Bid'ahnya, mengada-ngadanya itu sudah kelewat, sudah sampai ke tingkat apa? Tingkat ngantuk. Sudah sampai kemana tingkat bid'ahnya orang Syiah? Tingkat tingginya sampai kufur. Al-Quran aja nggak asli lagi, sudah dirubah-rubah katanya. Dia punya mushaf Fatimiyah. Berapa juz Quran Syiah itu? Bukan 30 juz lagi. Bisa 100 juz sama dia. Quran yang sekarang itu sudah dikorupsi oleh sahabat-sahabat Muhammad. Ya, sahabat. Kita punya Al-Quran namanya Mushaf Fatimiyah. Ditambah-tambah banyak Qurannya. Al-Qurannya sudah beda. Tuhannya sudah lain. Siapa Tuhannya? Husain. Orang yang kayak gini didoakan ini. Menang dia mirip seperti Taliban itu. Taliban itu menusuk Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah dari belakang setelah menang melawan Soviet. Ya. Nah, dia yang cakar-cakaran lagi, berebut kekuasaan. Akidah Khawarij Taliban itu. Di Afghanistan, Ja'far Umar Thalib pernah jadi laskarnya waktu itu, jadi mujahidin. Termasuk Raja Salman juga ada. Pernah jadi mujahidnya perang apa ya? Melawan Palestina tuh dulu. Begitu.
Jadi kita tidak perlu membantu orang yang memerangi akidah umat ini, akidah Islam yang asli. Orang yang munafik itu. Syiah itu adalah kata-kata munafik dalam Quran itu diarahkan ke Syiah itu biasanya. Kalau sekarang ini tokoh-tokoh munafik itulah di zaman Nabi itulah yang membentuk Syiah. Abdullah bin Sabah bin Salul itu pemimpin Syiah yang membentuk mazhab Syiah itu adalah tokoh munafik di zaman Nabi. Abdullah bin Sabah bin Salul al-Yahud asalnya dari Yahudi masuk Islam pura-pura untuk apa? Untuk apa dia masuk Islam? Masuk Islamnya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena secara militer dia tidak bisa, tidak mampu. Yahudi itu tidak mampu melawan Nabi. Bagaimana Nabi mau dilawan? Melawan malaikat. Tidak bisa, Allah mau dilawan. Dia kalah terus. Walaupun dia bersatu padu, munafik, Yahudi, kufar Quraisy bersatu padu di perang Ahzab, nggak bisa, nggak mampu dia menerobos pertahanan kaum muslimin. Makanya dia bagaimana lagi? Caranya gimana? Licik dia, pura-pura. Itulah dia yang cikal bakal tokoh Syiah itu dia tuh. Dia masukkan subuhat. Apa subuhat orang Syiah nih? Dia ini adalah pembela siapa dia? Pembela Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi, dia yang bela. Ya. Kalau Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib, dia Syiah Ali bin Abi Thalib, Syiah penolong Ahlul Bait, karena Ali bin Abi Thalib itu, Hasan dan Husain itu adalah darah daging Nabi. Darah Nabi ada mengalir di dalam anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya bintu Fatimah bintu Rasulillah. Ini subuhat dia nih. Wih. Cukup. Ya baik. Kita ini sedang menghadapi Allah sekarang nih. Kita bermuamalah dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Ya. Agama ini kita pelajari dan Allah melihat, menyaksikan. Maukah antum dilihat oleh Allah seperti itu? Antum ihsan apa enggak? Apa ihsan? Rukunnya satu, gimana Pak? Beribadah salah dari Allah, dan jika apa kesimpulannya itu? Kesimpulan dari orang ihsan itu apa kesimpulannya? Dia betul-betul mengharap wajah Allah. Dia lagi sedang bermuamalah dengan Allah, sedang mencari pahala Allah. Tidak peduli dia dengan orang. Dalam ditengok orang banyak, dia nggak ditengok oleh orang banyak, sama aja. Yang penting aku beribadah itu untuk Allah. Belajar itu karena mengharap ridho dari Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu maha memantau. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, orang ihsan itu, sebaik-baik orang berbuat baik itu adalah mengharap ridho Allah aja. Dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau Allah nak melihat, kalau Allah seolah-olah nggak bisa dilihatnya, karena memang Allah nggak bisa dilihat di dunia ini. Tapi kalau di akhirat Allah bisa dilihat. Mana dalil? Mana dalilnya? Allah di akhirat bisa dilihat. Surat Mutaffifin 1, surat Kiamat 1, surat apa lagi? Surah Basa juga ada. Coba sebutkan. Ada disebut kisi-kisinya yang bisa juga.
Al-Qiyamah dulu. Wujuhun Yawmaidin nadhirah. Wujuhu yawmaidin na'imah. nadhirah. Naimah itu nanti yang bahasa ya. Wajah mereka nadir. Apa nadir? Gak tahu kamu? Nadirah, bercahaya, berkelimis seperti bulan purnama. Nadir, bercahaya. Ila rabbiha nazirah. Nazirah itu apa? Nazir. Hah? Nazirah, kepada Tuhannya dia bernazar. Ya, nazirah itu memandang. Wajah mereka ketika melihat Allah itu senang sekali, bergelimis, memandang Allah itu sangat enak. Antum pernah masuk istana presiden? Belum. Kata orang, bertemu presiden di istana itu lebih hebat daripada masuk istana. Istana enak kan? Namanya istana presiden. Tapi ketika jumpa dengan presidennya, salam, ngomong-ngomong, bincang-bincang, ingat tak kita di istana? Jadi lupa karena gembira, senang. Aku bertemu dengan Presiden Jokowi misalnya. Kan bangga, kenal, berkunjung, bincang-bincang, bangga kan? Ingat tak lagi jadi istana presiden? Nah, begitu juga surga. Surga itu indah. Bisa lupa kenikmatan yang paling enak memandang itu adalah memandang wajah Allah. Masuk surga itu indah. Surga itu memang indah, nggak ada bandingannya. Mana dalilnya surga itu indah? Hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin. A'dadtu li'ibadiyas salihin mala ainun ra'at, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Artinya itu pernah mau dengar itu? A'dadtu li'ibadiyas salihin mala ainun ra'at. Tidak ada mata yang melihat. Tahu ini? Sudah lalu surga ini. Bagaimana keindahannya sudah dibilang. Bagaimana dahsyat neraka itu juga dia. Dahsyatnya neraka nggak pernah dilihat mata. Bagaimana dahsyatnya? Kalau masih terbayang, nah kira-kira begini, kira-kira begitu, imajinasi dia kan. Wala ainun ra'at wala sami wala mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terbetik dalam hati. Kalau masih terbetik, terbayang-bayang, berimajinasi ente dengan keindahan surga, itu bukan begitu dia. Tidak begitu dia. Allah yang bilang kok, mala ainun ra'at. Apa mala ainun? Apa yang tak pernah dilihat keindahannya tak pernah dilihat mata. Ainun itu mata, itu kan makhluk itu. Wala udhunun. Udhunun apa udhun? Udhun. Wala udhunun apa? Tak pernah didengar telinga. Udhunun sami'at. Telinga tak pernah mendengar. Wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terimajinasi, terbayang, terbetik-betik, terhayal. Itu khatara. Khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terbayang oleh hati manusia. Kalau dia masih membayang-bayang, oh begini kali ya, oh begitu kali ya, dia hilang kan jinnya kan. Begini kali ya, begitu kali ya. Kira-kira begitu mungkin. Nah, kalau sudah begitu dia bilang bukan seperti itu. Masih indah lagi. Masih ada lebih baiknya dari itu lagi. Gak pernah terbayang. Kalau masih bisa dibayang-bayang, orang yang terakhir masuk surga, bagaimana masuk surga terakhir? Orang yang terakhir kemarin ada. Kami bilang ya.
Apa katanya? Merangka-rangka. Dia bilang ketika keluar dari nerakanya dia bilang apa? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, yang memberikan nikmat kepada aku, yang tak pernah seorang pun diberi nikmat selain aku. Baru keluar dari neraka saja, kepedihan neraka, azab neraka, sudah lama, udah gosong, melompat-lompat, jatuh lagi, melompat, jatuh lagi, terakhir dia bisa naik. Begitu naik apa dia ucapkan? Segala puji bagi Allah yang tidak pernah Allah memberikan nikmat kepada makhluknya kecuali kepada aku. Nah, terus nampak sama dia pohon. Dia bilang untuk berteduh. Ya. Jadi dia sudah merasa nikmat itu. Orang yang keluar dari neraka aja menikmat. Dia merasa dia adalah yang paling mendapat nikmat terbesar. Gak ada selain dia. Padahal orang bersenang-senang berjuta tahun di surga, tapi dia merasa dia yang paling enak. Baru keluar dari neraka, dia udah merasa. Bagaimana? Begitu juga Abu Thalib, baru dikasih sendal aja, mengendidi otaknya. Itu azab yang paling ringan di antara manusia di neraka. Abu Thalib karena dia paman Nabi. Dia sudah merasa tidak ada azab yang lebih dahsyat kecuali dia. Dia merasa, padahal itu yang paling ringan. Bagaimana yang paling berat kayak Fir'aun? Asyadul azab, ya. Wa yaumal qiyamati yuraddu ila asyadil azab, surat Ghafir kan? Dikembalikan dia, ditarik kepada azab yang sangat dahsyat kiamat. An-naru yu'radu 'alaiha wudu wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan, dinampakkan kepadanya pagi dan petang kepada alam barzakh Fir'aun. Begitu ya. Jadi dahsyatnya neraka nggak pernah terlihat, nggak pernah terbetik. Nikmatnya surga juga nggak pernah terbetik dan terlihat juga. Betul? Jadi hati-hati dan bersemangatlah untuk mendapatkan surga. Am hasibtum an tadkhulal jannah yuam. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Apa itu? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalawna min qablikum massathumul ba'sa wad-dharr. Mereka dikenai mereka merasakan masathumul ba'sa, merasakan penderitaan yang sangat dahsyat. Darra dalam keadaan genting darurat, darra. Wa zulzil. Apa zulzil? Kegoncangan jiwa karena saking dahsyatnya. Ente enggak pernah goncang jiwa ente. Gak pernah diberikan dahsyatnya penderitaan. Gak pernah dibaikot oleh kafir Quraisy, gak pernah berjual beli, gak boleh 3 tahun lamanya. Kurus. Yang dimakan apa? Rumput. Rumput berduri pula, tajam pula lagi. Itu yang direbus. Kulit sendal kulit itu yang dijadikan direbus dimakan. Banyak bayi-bayi yang meninggal di Syi'ib Abi Thalib ketika dibaikot selama 3 tahun. Pada periode Mekah itu. Kemudian lagi perang lagi, dikepung lagi, macam-macam lagi. Perutnya diisi dengan Rasulullah aja 2 untuk pengganjal perut karena nggak ada yang dimakan lagi. Menggali batu lah lagi, bikin paret. Perang Khandaq itu tahu untuk berapa lebarnya? Panjang dan lebar berapa? Gak bisa dilompati kuda. Berapa kira-kira? Kalau masih bisa dilompati oleh kuda itu gampang tuh, masuk nanti. Jangan dibayangkan paret seperti paret ini, paret selokan yang ada di depan rumah ente itu. Segini jaraknya. Ini gampang udah melompatnya. Bukan lebarnya semeter 2 meter. 2 meter masih bisa dilompat oleh kuda. Gak bisa dilompati oleh kuda gimana? Sebesar kolam lah ya.
itu baru. Kalau nggak diparet, ya, nggak ada diparet itu bisa masuk tuh. Semua pasukan kafir Quraisy, ya, Ahzab, persekutuan Yahudi, munafikun, siapa lagi orang yang berpenyakit, kabilah-kabilah kecil, Quraisy, kafir Quraisy dari Mekah bergabung bersatu padu. Innan nasa qad jama'u fakhshawhum fazadahum iman. Surah itu. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Hasbunallah kata mereka. Bertambah imannya ketika ditakut-takuti, diteror-teror oleh orang-orang yang berpenyakit, muslimin penyakit. Sesungguhnya manusia telah bersatu padu berkumpul untuk mencelakakanmu. Takutlah mereka. Takutilah itu, orang sudah bersatu padu untuk menghancurkanmu. Takut kau. Mati kau nanti, mampus kau, nyerah aja lah. Mengalahlah. Orang-orang yang beriman bersama Nabi juga apa dia? Fazadahum iman. Bertambah imannya, bukan bertambah takut ya. Nah, itu orang beriman ya. Ditakut-takuti dia dengan selain Allah, dia bukannya takut, malah berani dia. Hasbunallah. Surah apa itu? Surat Al-Imran. Innan nasa qad jama'u, sesungguhnya manusia itu sudah berkumpul bersatu padu untuk memerangimu, menghancurkanmu, memblendermu katanya. Jadi tepung kamu nanti itu, blendernya kamu nanti. Takut sama mereka lah. Takut kau. Bukan malah takut, tambah berani deh. Orang kalau sudah sangat takut apa jadinya? Ya kalau orang tidak beriman nekat namanya. Tapi orang beriman, Allah pasti membantu. Mana dalilnya? Intan surullah yansur. Surah apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nggak tahu. Intan surullah apa? Surat Muhammad. Banyak nggak hafal samamu. Itu bukan hafiz tapi hafuz. Orang hafiz apa ya? Kapan dibutuhkan, insya Allah bisa keluar dalil itu. Baru hafiz. Seperti yang dibilang oleh Imam Ahmad, al-hifzu al-itqanu. Yang dikatakan orang hafal Quran itu apa? Orang yang kokoh dalam dadanya, serta merta gampang keluar. Itu hafal ya. Tapi kalau loadingnya lama, pencium 1, pencium setengah, 1/4 yang diadakan, lama kali. Itu namanya hafuz atau pernah hafal aja. Pernah hafal sekarang lupa, pernah hafal sekarang lupa, itu dia. Hafuz. Ya, jangan seperti itulah. Dulu ulama orang salaf dulu dia diejek oleh temannya. Ilmumu tinggalmu di kitab ya, di rumah tinggalnya ya. Nggak tahu kamu, tinggal di kitabmu ya, nggak dalam palamu ya. Tinggal di kitabmu, di catatanmu ya, di kitabahmu ya. Apa kata ulama? Aku malu sekali tadi di majelis ilmu tadi. Aku dipermalukan. Aku malu sekali karena ilmuku nggak kebawa, tinggal di kitabku, nggak hafal berarti. Ulama itu adalah orang yang banyak hafal. Hafal itu baru berilmu dia. Ilmu itu yang dihafal. Nggak ada hafalannya, bukan ilmu, itu juhal namanya. Bukan alim itu, juhala. Ya. Jahilun atau yatajahal. Minimal yatajahal, pura-pura bodoh. Ya. Baru dikatakan orang alim itu orang yang dihafalnya, ilmu-ilmu itu dihafal dalam dada, dalam kepala, dalam amalannya. Quran berjalan, dia tidak ada hafalan apa-apa. Berhak tidak dia dikatakan berilmu?
Hafalannya nggak ada satupun. Bisa nggak dia dikatakan orang alim ini? Alim apa itu? Orang nggak hafal apa-apa. Baru dikatakan orang alim kayak si Nabil itu mantap ya. Alim dia. Nabil itu mantap. Dia membaca sekali aja baca dah selesai udah. Salut Ami pun kalah dia. Sangat kalah. Ami pun kalah. Kalah ya Pak. Suaranya panjang, hafalannya kokoh, gak ada salah. Salahnya ada yang namanya manusia, malaikat dia kalau nggak salah, atau MP3 atau HP dia. Kalau HP ya baru nggak ada salah satupun kayak Misri Rasid ini. Yang namanya manusia al-khata' wa nisyan sifatun nas kata Nabi. Salah dan lupa itu sifat manusia. Iya, yang nggak lupa, yang nggak salah itu malaikat. Malaikat nggak pernah salah ya. Kalau dia namanya ibnu Adam pasti salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu pasti berbuat salah. Salahnya bukan 1 2 khata'. Kalau 1 khati'atun, khati'atani khata'un jamanya. Itu bahasa Arab. Khata' itu jamak dari khati'atun. Mufradnya khati'ah, jamaknya khata'. Kullu bani Adam, semua keturunan anak Adam itu salah, banyak salah. Yang sebaik-baik orang salah apa Bung? Wa khairul khatta'ina apa Lid? Apa kamu sambung? Wa khairul khatta'i at-tawwabin. At-tawwabun. At-tawwabuin. At-tawwabun. Kenapa tawabun? Karena dia khabar. Khabar itu marfu' abadan. Ya, khairul khatta'in itu mudhaf ilaih. Sebaik-baiknya orang salah itu tawwabun, khabarnya tawwab. Orang yang tawwab, orang yang berkembali kepada kebenaran, taubat kepada Allah. Allah itu Maha benar, al-haqqu min rabbik. Tawwab. Paham ya? Jadi kita dah ikut apa tadi? Nah, kenapa kita tidak ikut? Karena kita dilarang untuk membantu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Syiah itu banyak memerangi Allah dan Rasul. Sekalipun dia sepertinya memerangi, membantu, tapi orang musuh dalam selimut dia. Musuh dalam selimut. Bisa jadi dia berkorban, mundur ke belakang, berkorban dia sesama dia. Dah, kamu serang aku ya, nanti biar aku serang 10 kali, 15 kali, 100 kali lipat. Biar hancur sekalian. Kita khawatirnya begitu. Karena sudah sering Ahlus Sunnah berpendapat. Kayak revolusi Iran dulu. Iran itu punya revolusi tahun 79. Akhirnya pada Saudi yang diperangi setelah dia punya negara revolusi. Ya. Saudi Arabia, Riyadh yang diterjang oleh roket-roketnya. Sudah 18 kali sejak tahun 2016. 18 kali, entah yang ke-18 kali yang kemarin itu, seminggu atau 2 minggu yang lalu. Begitu. Saudi yang diserang, negara tauhid. Ya, dan mungkin Saudi Arabia itu rumah Allah ada di situ. Diserahkan Allah kepada pengkhianat. Saudi itu bukan pengkhianat, cuman orang pengkhianat bilang dia yang pengkhianat. Yang enggak pengkhianat jadi khianat. Ya, kemana nih? Sudah selesai. Dengan tuh ya. Sabar. Bersabar kita ya. Kenapa kita harus sabar? Orang-orang Islam terdahulu, tahu antum dulu, pernah si Khabbab bin Arad mengadu kepada Nabi. Ketika itu masih periode banyak tak sahabat Nabi orang kaum budak-budak itu, ya kayak Bilal bin Rabah kan budak semua. Disiksa oleh Abu Jahal, keluarga Yasir, ya, Ammar bin Yasir, ya, Ibnu Sumayyah, si Ammar itu Ibnu Sumayyah.
Ammar bin Yasir ibnu Sumayyah juga dia. Itu dibunuh segala macam kan. Ketika dia mengadu si Khabbab bin Arat kepada Nabi ketika itu bersandar di Ka'bah. Ya Rasulullah, tidakkah kau doakan itu? Tidak mintakan bantuan kepada Allah ente? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita sudah disiksa-siksa oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, Abu Jahal. Tidakkah engkau mendoakan untuk mereka? Ketika itu Nabi sontak bangun dari pembaringannya, marah Nabi padanya. Orang-orang sebelum kamu dulu ada yang ditanam separuh badan, diletakkan gergaji di kepalanya. Ada lagi yang diambil sisir, diambil sisir dari besi, dikelupaskan kulit kepalanya dan kulit dagingnya. Kayak kambing dikuliti. Ada yang dibelah kepalanya, letakkan gergaji, terus dipotong terbelah dua. Begitu penderitaan orang dahulu. Tapi mereka tetap tenang dan sabar menghadapi ujian keimanan. Sungguh kata Nabi, persoalan Islam ini akan Allah sempurnakan sampai ke tingkat sempurna sekali, sehingga orang berjalan, Abi antum berjalan dari sini ke Pekanbaru aman dah? Ada perampok dah? Kalau Nabi bilang orang berjalan dari Son'a, dari mana katanya? Dari Son'a ke mana orang? Hadrul Maut, Yaman Selatan ke Yaman Utara. Itu tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah saja. Saking amannya. Aman dari perampokan, aman dari segala macam, aman dari binatang buas. Pokoknya negeri ini akan aman karena Islam ini aman. Amannya dunia ini karena Islam. Akan tetapi walakillakum tastajilun. Akan tetapi kamu itu terburu-buru wahai Khabbab. Tidak seberapa penderitaanmu. Sahabat aja dibilang Nabi belum seberapa dibanding masih yang direbus oleh Fir'aun. Tahu deh, anak-anaknya direbus dalam kuali besar. Ya, suaminya direbus, masih itu juga direbus, dibunuh seenaknya aja. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbil alamin. Min rabbul ya azim, min rabbikum azim. Ya, demikian sudah 33 menit ya. Ini 33 menit nih. Oke, kita cukupkan dari sini. Cukup. Jadi kita tidak akan bekerja sama dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Syiah ini Hamas ini terpapar ajarannya akidah Syiah, bersekutu dengan Tausi yang memerangi dakwahnya Syekh Mukbil di Damaj. Ya, Syiah Tausi itu, dan Tausi ini kerjasama dengan Hamas, kerjasama dengan Iran. Ya, barakallahu fikum. Demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 34 menit.